Salman, tolong. Astaga. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Apa itu Minal? Saudari, Salman telah memblokir nomor saya. Dia sedang ditipu. Amit-amit, kalau terjadi apa-apa sama dia, apa yang harus aku lakukan? Suster, kakak tolong bantu aku ya, sebelum terlambat untuk melakukan apapun. Kamu harus membantuku dalam hal ini. Dengarkan, Minal, Afaq telah mengatakan bahwa kita tidak boleh mengganggu Salman. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Ketika dia akan membunuh ibunya saat itu. Tidak akan terjadi hal seperti ini. Dan bahkan jika dia berencana melakukan ini saat itu, dia tidak akan melakukan tindakan apapun secepat ini. Tapi aku masih gelisah. Tolong, izinkan aku bertemu Salman sekali saja. Hanya sekali saja. Aku hanya ingin. Katakan padanya sekali ini. Kakak, tolong izinkan aku bertemu dengan Salman sekali saja. Tolong, kakak, biarkan aku bertemu dengannya sekali saja. Aku akan meyakinkannya. Baiklah, aku akan membuatmu bertemu dengannya, tapi setahuku, aku tidak seharusnya tahu tentang hal ini. Dia tidak akan pernah tahu tentang hal itu. Aku berjanji. Terima kasih banyak. Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dengarkan, Inspektur. Klien saya menerima panggilan telepon yang mengancam. Hidupnya dalam bahaya. Sebelum masalah menjadi tidak terkendali, kamu harus melakukan sesuatu. Dengarkan, Tuan Pengacara. Kami bukan pelayan pribadi Anda. Kamu bilang kamu butuh perlindungan. Dan kami menyediakannya. Aku tahu ini. Bahwa klien Anda, Chaudhary Margop Ahmad, adalah pria terhormat. Namun ada juga beberapa aturan dalam hukumnya yang harus kita lakukan. Ikuti apapun yang terjadi. Tapi Tuan Inspektur, Anda tahu semua hal tentang kasus ini. Ini bukan kasus biasa. Aku tahu ini. Saya sedang mempelajari kasus Anda. Tapi aku tak berdaya. Sebenarnya aku terikat oleh hukum. Tetapi, aku akan mencoba lagi. Bahwa aku bisa melakukan apa saja untukmu. Jangan khawatir. Izinkan aku memberitahumu satu hal sebelum pergi. Anda harus mengawasi dengan ketat. Putra klien saya, Afaq, mungkin kamu bisa mendapatkan bukti darinya, yang pada gilirannya membantu Anda dalam kasus tersebut. Tentu. Baiklah kalau begitu, Tuan. Aku akan pergi. Selamat tinggal. Lakukan satu hal. Hubungi Nazir Ali di dalam. Pengacara Margop Ahmad hari ini menyampaikan argumennya dengan tegas di pengadilan. Dia mengatakan mereka sedang diancam untuk mengambil kembali kasus tersebut. Hal ini membuat satu hal menjadi jelas, bahwa Margop Ahmad tidak akan mencabut kembali kasusnya terhadap Afaq, apapun yang terjadi. Jadi dia masih bersikeras tentang Anda, ego dan kepentingan diri sendiri. Tapi aku tidak akan mundur. Saya tidak bisa mengerti ini, bahwa dia mempertaruhkan bisnisnya demi egonya. Saya juga mengerti hal ini. Dia akan menjual tanahnya untuk menyelamatkan bisnisnya dari bangkrut. Dia tidak punya pilihan lain. Dia berada di jalan buntu. Ini berarti tabel dapat dibalik. Ya, itu mungkin saja. Tapi akulah orang yang membalikkan keadaan ini. Rafai, kamu hanya memberitahuku ini. Apakah Afaq akan dijatuhi hukuman? Baiklah, lihat saja. Aku tidak akan memberitahumu sesuatu yang salah. Tapi aku akan mengatakan, kasus Afaq atas penipuan tidak begitu kuat dari pihak kita. Aku tidak akan khawatir tentang hal ini. Jumlah 10 crore adalah sesuatu yang bisa aku berikan. Untuk saat ini, Anda dapat mencoba memperpanjang kasus ini sebanyak yang kamu bisa. Karena jika saya memberi 10 crore sekarang, Margop Chaudhry akan dapat membangun kembali bisnisnya. Oke, kamu tidak perlu khawatir. Kasus lain tentang pemecatan yang dilakukan pada Margop Chaudhry, Afaq akan dibebaskan dari kasus itu dengan mudah. Karena, jelas saja sampai Emaan tidak akan maju. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Afaq, dan Emaan tidak mau maju. Pengacara yang baik.
Di mana putriku? Silakan, Zunaira. Di mana aden saya? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Putriku masih hidup. Putriku masih hidup. Ya, Emaan, aku juga tahu hal ini. Aden masih hidup. Hatiku pun berkata demikian. Aku telah melihatnya dalam mimpiku. Putriku memanggilku keluar. Dia lapar di sana. Dia memanggilku. Aku ingin pergi ke putriku. Aku ingin pergi ke adenku. Tolong. Ya, Iman. Kita akan mencoba menemukannya bersama. Aden tidak akan kemana-mana. Kami akan menemukannya. Ini adalah apa yang aku katakan. Ayo kita pergi dan temukan dia. Ayo kita pergi dan temukan putriku. Salman. Aku sudah menunggu begitu lama bahwa kamu keluar dari rumahmu dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Anda. Aku sudah bilang padamu. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Untuk apa kamu datang? Silahkan tinggalkan. Aku membawa Minal ke sini karena aku tahu Minal tidak salah. Kamu setidaknya harus mendengarkan apa yang dia katakan. Kekuatan adalah milikmu. Baiklah. Katakan apa yang kamu mau lalu pergi. Kalian semua berpikir bahwa kematian ayah adalah kematian alami. Tapi saya tidak setuju dengan hal itu. Apa yang kau katakan? Apa yang aku katakan adalah, apapun yang telah terjadi, itu tidak bisa diubah. Tapi apapun yang akan terjadi, hal ini bisa dihentikan jika kita mau. Aku ingin kamu menyelidikinya sendiri. Pikirkan bagaimana semua ini terjadi, apa yang terjadi malam itu, dan mengapa semua ini terjadi. Ayah ada di rumah malam itu. Zoha adalah satu-satunya orang di sana bersamanya. Kenapa Zoha tidak pergi ke pernikahanmu? Dan jika dia tidak pergi ke sana dengan sengaja, lalu apa alasannya untuk tetap tinggal di rumah? Saya tidak bisa mengerti tujuan Anda. Katakan semuanya dengan jelas. Sampaikan maksudmu dan kemudian pergi. Lalu dengarkan ini. Ayah telah menjadi sasaran. Zoha telah membunuh ayah. Dan dia melakukan semua ini karena ayah tahu tentang dia dan realitasnya. Cukup. Enyah. Jika Anda tidak percaya apa yang saya katakan, maka Aku menyuruhmu pergi dari sini. Salman, hidupmu dan ibumu dalam bahaya. Kamu harus melakukan sesuatu. Karena aku sangat mengenal sifat Zoha, apa yang bisa dia lakukan dan apa yang sedang dia lakukan. Aku tahu segalanya. Aku belum memberitahumu bahwa aku mendengarnya sendiri. Dia mengakui pembunuhan itu di hadapanku. Salman, jangan tinggalkan ibu sendirian dengannya. Kumohon, dan aku bahkan tidak mengatakan itu. Kamu mengusirnya dari rumah. Saya meminta Anda untuk menyelidiki kematian ini. Aku tahu kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan. Tapi kamu harus mencarinya sendiri. Tolong coba cari tahu bagaimana semua ini terjadi. Hentikan itu. Apakah sudah selesai sekarang? Sekarang pergi dari sini atau... Satu hal terakhir. Jika Anda menghadapi kerusakan lebih lanjut, Anda akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk itu. Dan jika sesuatu terjadi, aku tidak akan pernah memaafkanmu karenanya. Tidak akan pernah. Jangan pernah. Saya juga akan memberikan satu saran. Aku tahu betul bahwa Anda tidak akan percaya apapun yang dikatakan Minal saat ini. Dan kamu juga tidak akan. Percayalah pada kami tentang apapun. Tapi saran saya untuk Anda adalah, untuk kepuasan Anda dapat memasang kamera di rumah. Dan jangan katakan ini kepada Zoha tentang semua itu. Saya mengatakan semua ini karena saya sudah mengenal Minal selama 7 tahun. Dia tidak seperti Salman ini. Mungkin Anda melakukan kesalahan dalam memahaminya. Kamu tidak mengerti.
Dengarkan aku baik-baik. Kapanpun seseorang datang menemuiku, Anda harus memeriksanya secara menyeluruh. Setiap orang harus melaluinya. Apakah kamu mengerti? Saya sudah mengerti, Tuan. Dan ya, terutama Nasir Uddin. Kapanpun dia datang, kamu harus mengawasinya. Aku tidak akan menoleransi kesalahan apapun kali ini. Baiklah, Tuan. Kamu bisa pergi sekarang. Aku berharap dia meninggal bersama suaminya dari rasa sakit atas kematiannya, agar pekerjaanku mudah. Mama, kamu belum makan apapun. Ayo, silakan ambil sesuatu. Tidak, Zoha. Aku sedang tidak ingin makan apapun sekarang. Aku tidak lapar sama sekali. Ibu, kami semua bersedih atas meninggalnya ayah. Aku juga banyak menangis mengingatnya. Tetapi kita semua masih harus menjalani hidup ini. Kamu tahu, aku tidak bisa melihatmu dalam kondisi seperti ini. Tolong, berhenti menangis sekarang. Dan ya, Ibu, kami akan memikirkan ayah setiap hari. Kita akan membicarakan tentang dia. Dan jika kita ingin menangis karenanya, kita bisa berpelukan dan menangis. Zoha, apa jadinya aku jika kamu tidak ada di sini? Aku benar-benar ditinggal sendirian setelah dia pergi. Aku bahkan sudah kehilangan harapan untuk hidup sekarang. Tidak ada gunanya. Baiklah, Ibu, apa yang kau katakan? Semoga Tuhan melarang sesuatu terjadi padamu. Dan ya, aku sudah menyiapkan makanan khusus untukmu. Datang, memiliki sebagiannya. Zoha, tolong jangan memaksa. Percayalah, aku sama sekali tidak lapar. Ibu, kumohon aku katakan, ayo makan sesuatu. Bangun sekarang. Pintu ruangan harus selalu terbuka. Kamu sudah menjadi sangat berhati-hati, Margop Chowdhury. Jangan khawatir, aku tidak datang untuk menembakmu. Aku pasti sudah mati karena peluru itu sejak lama. Jika aku harus, aku akan mati hanya karena kekalahan. Dan belum ada seorang pun yang lahir untuk mengalahkanku. Omong-omong, aku hanya datang untuk melihat bahwa rencanamu bersikeras. Masih ada atau tidak? Menurutku, menjadi keras kepala adalah kualitasku. Kamu tahu hal ini dengan baik. Ya, aku tahu. Aku sangat mengetahuinya. Apakah tujuan Anda sekarang sudah lengkap? Kamu bisa pergi sekarang. Baiklah.
Aku akan menunggumu sampai kalah. Nyatanya, aku akan menunggumu sampai mati. Temanku, kau sendiri akan mati dalam penantian ini. Apakah Anda mengancam saya? Tidak. Aku hanya memberitahumu. Aku tidak akan mati secepat itu. Aku akan mati setelahnya. Kalian semua telah meninggal, karena aku memiliki umur yang lebih panjang. Kami akan melihatnya. Tuan, Sabir Ali datang untuk menemui Anda. Oke. Bawa dia dari pintu belakang dan suruh dia duduk. Baiklah, Tuan. Anda bisa mengatakan kepada Afak bahwa sekarang keputusan ada di tangannya. Dan dengarkan. Kamu bisa mengatakannya kepada mereka semua. Saya bahkan sekarang siap memaafkan mereka semua, jika dia menerima kekalahannya di hadapanku. Aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Baiklah, ngomong-ngomong, aku akan bertanya, siapa Sabir Ali ini? Dia yang kau sembunyikan dariku. Aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan. Kamu bisa pergi sekarang. Dengarkan aku. Ya, Tuan. Mobil siapa ini? Orang di dalam bersama Tuan. Mobil ini miliknya. Oke, terima kasih. Pergi. Salam. Kamu harus membunuhnya. Di belakang fotonya terdapat alamat kantornya, dan rumahnya adalah semua yang tertulis. Setelah membunuhnya, kamu harus membakar gambarnya, dan bersembunyi di suatu tempat. Sekalipun aku mencoba mencarimu, aku takkan menemukanmu. Mengerti, Tuan? Dan dengarkan. Pembunuhan ini harus dalam bentuk perampokan. Apapun yang kau katakan, Tuan. Rafai, aku selalu punya perasaan bahwa putri kami masih hidup. Dan sekarang, Emaan juga percaya hal ini. Jika dia mengatakan hal ini, dia benar tentang hal itu. Dia terhubung dengannya melalui jiwa. Dia adalah ibunya. Rafai, Misha kita masih hidup. Kita harus menemukannya. Kita harus menemukannya. Jika hal ini benar, saya perlu berbicara dengan Chaudhry Margop terlebih dahulu. Saya terkejut, Tuan Margop. Hasil investigasi saya dan pernyataanmu berbeda. Menurut penyelidikan saya, Emaan adalah orang yang menembak. Dan kamu mengatakan bahwa, setahuku dialah yang menembakmu. Jadi kamu bilang aku berbohong di sini. Saya mengatakan bahwa lebih dari pernyataan Anda, saya lebih percaya pada penyelidikan saya. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu mencoba menyelamatkan Afak? Mengapa saya melakukan ini? Karena kamu disuap. Saya tahu bahwa Nasir Uddin dapat menawarkan apapun untuk menyelamatkan Afak dari kasus ini.
Kamu juga punya banyak uang. Mengapa Anda tidak memberi saya penawaran? Tanyakan padaku, kamu mau berapa? Penawaran 50 lah adalah dari Nasir Uddin. 60 lah. Haruskah saya menukarkannya hanya dengan 10 lah? 1 crore. Tapi Afak seharusnya dihukum setidaknya 3 tahun. Bapak Margop Ahmad, aku sedang mengatakan, saya tidak percaya pernyataan Anda. Tapi penyelidikan saya lebih pada kasus ini. Sekarang aku ingin memberitahumu bahwa kamu hanya makhluk dan musuh dengan putramu di sini. Saya sangat terkejut mengetahui hal ini. Ketika Afak mengatakan hal ini, dia bilang dia membencimu. Dan hari ini aku tahu alasannya. Tetapi, jika Anda berada di sebelah kanan, kalau begitu kamu tidak akan telah menawariku sejumlah uang yang sangat besar. Tugas saya sebenarnya adalah menghukum pelakunya. Menurut pernyataan Anda, bukan untuk menghukum pelaku pilihanmu. Saya terkejut Tuan Margop. Jika Emaan adalah orang yang menembakmu saat itu, kenapa kamu tidak menjepitnya untuk itu? Apa rencanamu terhadapnya? Apakah itu sesuatu yang berbeda? Kamu bisa pergi sekarang. Baiklah kalau begitu, aku pergi sekarang. Dan ya, biarkan aku ceritakan alasan aku datang ke sini. Telah selesai sekarang. Dan biarkan aku memberitahumu, bahwa aku akan segera mencapai Imaan. Karena aku sudah tahu, Advokat Rafai dan istrinya, Advokat Zunaira, bertemu Emaan di suatu tempat. Di mana tempat itu? Aku harus menemukannya. Aku mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah mereka. Tapi aku tidak menemukan Emaan di sana. Dimanapun Emaan sekarang, aku akan segera menemukannya. Dan buat dia dihukum karenanya. Sejauh yang saya tahu, saya datang untuk memberitahu Anda bahwa langkah selanjutnya adalah Margop Chowdhury bisa sangat berbahaya. Itu bisa menjadi target pembunuhan. Karena itu, ini sangat penting agar kamu berhati-hati. Itu bisa jadi kamu atau aku. Jika Anda yakin bahwa serangan akan datang, kalau begitu serangan ini akan ditujukan kepadamu. Karena Margop Chowdhury menginginkan seorang putra. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhnya. Anda harus berhati-hati dan sadar sekarang. Tetapi, Paman, bagaimana Anda bisa mengatakan semua ini? Sebenarnya aku pergi ke rumah Margop kemarin. Ketika aku sedang berbicara dengannya, penjaga gerbangnya masuk ke dalam dan dia bilang ke Margop bahwa seseorang datang untuk menemuimu. Dia meminta penjaga gerbang untuk menyuruhnya duduk terpisah. Aku santai saja. Tapi ketika aku pergi keluar, ketika saya melewati tempat parkirnya, saya melihat sebuah mobil. Itu sama sekali bukan milik Margop. Ketika saya melihat plat nomornya, itu adalah Suher. Hal itu terlintas di pikiranku. Desa Margop itu, yang dia miliki, itu di Suher waktu itu. Dan dia mendapatkan penjahatnya dari sana sebagian besar. Paman, kemudian, Anda harus memberitahu polisi. Anda harus meminta polisi untuk memberikan perlindungan kamu. Anda benar. Pada hari itu ayah ada di rumah, dan hanya Zoha yang bersamanya di rumah. Mengapa Zoha tidak pergi ke pesta pernikahanmu bersamamu, jika dia tidak pergi ke sana dengan sengaja? Lalu apa tujuannya tetap tinggal di rumah?
Diam. Aku membuatnya susah payah makan dan tidur. Kesedihan ibu terlalu besar. Salman, ibu sangat membutuhkan kita. Apakah kamu makan sesuatu? Kamu harus menyegarkan diri. Biarkan aku menyiapkan meja untukmu. Halo. Salam bagimu. Ini adalah Nasir Udedin yang berbicara. Ya, Tuan, berbicara. Nah, Tuan Inspektur, masalahnya adalah, saya ingin perlindungan polisi. Yang artinya, Itu berarti bahwa, aku punya bahaya, untuk hidupku. dari siapa? Margop Chowdhury. Margop Chowdhury. Meskipun kamu tahu dia terluka di rumah. Ya, meskipun dia terluka di rumahnya. Dia masih bisa mencoba membunuhku. Aku akan mengatakan, biarkan aku beritahu kamu dia telah mempekerjakan seseorang. Dia telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku. Dan saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi tentang topik ini. Saya ingin meminta Anda untuk datang ke rumah saya. Saya ingin permintaan lain. Ketika kamu datang ke sini, jangan datang dengan mobil polisi Anda. Ya, tentu saja. Terima kasih. Selamat tinggal. Inspektur Kabir sekarang tahu bahwa Afak tidak menembak saya. Itu adalah emaan. Dia ingin aku mengubah pernyataanku. Tidak, Tuan Chowdhury. Jika Anda mengubah pernyataan Anda akan membuat kasus Anda lemah. Dan jika hal ini terjadi, baik Emaan tidak akan dihukum, maupun Afak. Saya tidak mengatakan bahwa saya mengubah pernyataan saya. Aku katakan kepadamu bahwa melawan penyelidikan Inspektur. Anda harus menyampaikan maksud Anda. Ini adalah situasi yang sulit. Tapi jangan khawatir, saya akan membuat pengadilan memberikan keputusan untuk kasus ini segera. Oke. Silahkan datang. Lihat ke sini. Apakah Anda melihatnya? Mobil hitam ini telah sering lewat di depan rumahku dan berkeliling. Saya telah memasang CCTV di luar rumah saya. Ini terus merekam aktivitas di luar. Dan Tuan Inspektur, mobil yang sama ini, saya sudah melihatnya diparkir di rumah Marhop, berdekatan dengan halaman rumput, dengan mata kepala saya sendiri ketika saya ada di sana. 1 menit, aku akan membekukannya. Lihat ini. Aku juga punya. Tuliskan nomor mobilnya. Karena Anda membutuhkannya untuk melakukan penyelidikan Anda. Ini ada nomor mobilnya. Tunggu sebentar, lihat ini. Mari mundur. Lihat ke sini, ketika saya membekukannya dan kemudian menekan tombol. Itu sudah menghilang. Aku menekannya lagi. Tiba-tiba mobil yang sama datang di depan Anda. Hitam. Lihat ke sana, mobil hitam. Bisakah kamu melihatnya? Ya. Baiklah.
Halo, Tuan Margop. Bagaimana perasaanmu? Saya pikir Anda tidak menelepon untuk menanyakan kesehatan saya. Langsung ke intinya sekarang. Aku tidak meneleponmu untuk berbicara tentang Afak. Saya menelepon untuk berbicara tentang Emaan. Emaan berpikir bahwa putrinya masih hidup, dan kamu memilikinya. Itulah sebabnya aku ingin mengatakan kepadamu, mengembalikan putrinya. Mengapa kamu begitu simpatik terhadap Emaan? Aku tidak bersimpati pada Emaan tapi gadis itu. Karena aku mengadopsinya, dia juga putriku. Izinkan aku bertanya satu pertanyaan padamu. Di mana Iman? Keheninganmu memberitahuku bahwa Inspektur Kabir benar. Anda memiliki semacam kontak dengan Emaan masih dalam beberapa cara. Serahkan Iman kepadaku. Aku akan mengembalikan anak itu padamu. Ini berarti Anda memiliki anak. Ini juga berarti bahwa Emaan adalah denganmu saat ini. Tuan Margop, apakah Anda akan menyerahkan anak itu kepada saya atau tidak? Jika kamu mengancamku seperti ini, kamu akan menanggung konsekuensinya. Saya berbicara tentang putri saya di sini. Oleh karena itu, aku tidak takut dengan ancaman apapun darimu. Apakah kamu mengerti? Aku hanya ingin memastikan apakah Aden bersamamu. Aku tahu sekarang. Sekarang aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk mendapatkannya kembali. Ini adalah janji dari ayah anak perempuannya kepadamu. Kamu mengatakannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini harus dirayakan. Itu adalah sesuatu yang bisa membuatku bangga. Jelas bukan untukmu karena kamu yang membuat Minal. Jangan bicara tentang dia di depanku. Dialah alasan kita semua menghadapi masalah. Biarkan aku memberitahumu satu kesepakatan lagi. Kau memberiku berita kematian Minal. Aku akan mengembalikan putri Emaan kepadamu. Aku sudah memiliki keraguanku tentang dia. Sekarang apa yang akan kamu lakukan adalah, biarkan aku memberitahumu.